Selamat pagi saudara-saudari di dalam Kristus. Renungan kita pagi ini adalah bab 3, seorang Kristen KTP. Saya masih ingat, pada waktu itu saya berumur 33 tahun. Saya masuk ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Di samping lemari tempat tidur, saya melihat ada Alkitab. Sekian tahun lamanya saya tidak pernah membuka Alkitab. Namun, karena rasa bosan, saya mulai membaca Alkitab itu. Bagaimana jalan ceritanya, saya sudah tidak begitu ingat. Apa yang terjadi dengan saya pada waktu itu pun tidak begitu ingat lagi. Ketika itu saya membuka Alkitab dari buku Yohanes. Saya mulai membacanya. Setelah saya selesai membaca pasal yang ketiga, saya merasakan hidup saya berubah. Kejadian itu terjadi 36 tahun yang silam. Namun perubahan yang terjadi masih tetap berlangsung terus-menerus hingga pada saat ini. Dan perubahan ini akan tetap ada sampai kepada kekekalan. Bacalah, ayat-ayat ini sangat penting bagi kita yang menganggap bahwa kita akan masuk ke surga. Yohanes pasal 3 ayat 1-5. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika saya membaca Yohanes 3 ayat 1, saya dapat menyamakan diri saya dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang yang sombong karena dia orang Yahudi. Nenek moyangnya adalah penyembah Allah dari generasi ke generasi. Saya juga demikian. Saya merasa sombong karena saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Nikodemus juga sombong karena dia adalah orang Farisi. Orang Farisi itu sangat dihormati karena mereka adalah pakar-pakar Alkitab. Saya juga demikian. Saya sombong karena saya masuk ke sekolah Kristen ternama di Singapura, dan kami dihormati sebagai orang Kristen kalangan elit. Nikodemus sombong sebagai pemimpin agama Yahudi. Saya juga sombong karena paman saya seorang pemimpin di komunitas Kristen di Singapura. Nikodemus melihat banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Dia yakin sekali kalau Yesus adalah seorang yang diutus Allah. Nikodemus juga merasa yakin kalau dia adalah milik Allah. Lalu dengan rasa percaya diri, dia pergi menemui Yesus dengan harapan Yesus akan menyambutnya dengan hangat. Namun ternyata Yesus menegur Nikodemus dengan kata-kata yang mencemaskannya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus datang memberi salam kepada Yesus, namun Nikodemus diperhadapkan dengan kata-kata yang terdengar kasar. Sebagai anak Allah yang sempurna dan tanpa dosa, tentunya Yesus tidak akan mengucapkan kata-kata kasar dalam hidupnya. Sebaliknya, kata-kata yang terdengar kasar ini sebenarnya berasal dari hati Yesus yang penuh cinta. Yesus ingin mengejutkan dan menyadarkan Nikodemus bahwa ia hanyalah seorang Kristen KTP. Pada waktu itu Nikodemus kemungkinan sudah berumur kira-kira 60 tahun. Dia menjawab Yesus dengan kata-kata ini, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua?" Nikodemus mengharapkan Yesus menarik perkataannya dengan melontarkan kata maaf. Namun sebaliknya Yesus menjawab dengan kalimat yang kelihatan lebih kasar lagi, yaitu, "Kecuali Nikodemus dilahirkan kembali, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jika Nikodemus terkejut dengan perkataan Yesus yang dilontarkan 2000 tahun yang lalu, saya juga demikian. Sangat terkejut ketika membaca kata-kata ini 36 tahun yang lalu. Kalau Nikodemus yang sangat beragama saja
tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali dilahirkan kembali, bagaimana dengan saya? Apakah saya lebih beragama daripada Nikodemus? Kalau saya tidak masuk ke surga, berarti saya masuk ke neraka. Saya harus dilahirkan kembali supaya masuk ke surga. Terima kasih saudara-saudari sudah mendengarkan. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan memberkati.